Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Perkantoran dan juga Kearsipan dengan judul Proposal Penelitian Pengelolaan Perpustakaan Digital di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Di sini kita beranggota 2 orang. Yang pertama, saya sendiri Wahyuni Fiskatul Jana dengan nomor induk mahasiswa 9324062219 dan juga dengan rekan saya Mbak Salsabila Nurhamidah dengan nomor induk mahasiswa 9324080119. Latar belakang permasalahan ini yaitu perkembangan teknologi informasi atau IT yang sangat cepat sudah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan dan juga profesi. Hal ini menyebabkan perubahan sistem pada instansi juga harus mengubah cara kerja mereka. Ada beberapa rumusan masalah dalam hal ini. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengelolaan perpustakaan digital. Yang kedua, apa saja faktor penghambat dalam proses pengelolaan perpustakaan digital. Yang ketiga yaitu bagaimana upaya mengatasi hambatan yang ditemui dalam pengelolaan perpustakaan digital ini. Yang keempat yaitu bagaimana karakteristik perpustakaan digital. Ada beberapa tujuan dalam perumusan masalah. Yang pertama yaitu untuk mengetahui proses pengelolaan perpustakaan digital. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor penghambat proses pengelolaan perpustakaan digital. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan yang ditemui dalam pengelolaan perpustakaan digital. Yang keempat yaitu untuk mengetahui karakteristik perpustakaan digital. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari rekan saya yaitu Saudari Fiska. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang berisi kajian penelitian terdahulu yang relevan. Tentunya penelitian mengenai pengelolaan perpustakaan digital telah banyak dilakukan, tetapi tentunya dengan objek yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini digali perencanaan perpustakaan digital, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan fasilitas, pengelolaan koleksi digital. Di sini saya menemukan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Ani Hani Fatunisa pada tahun 2012 melakukan penelitian dengan judul Pemanfaatan Perpustakaan Digital di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan perpustakaan digital yang dilakukan guru dan siswa diketahui hasil sebagai berikut, yaitu guru dan siswa memanfaatkan perpustakaan digital untuk keperluan pencarian informasi sebagai bahan bacaan, bahan tugas, dan hiburan. Secara keseluruhan, pemanfaatan perpustakaan digital di SMA Negeri 1 Yogyakarta dilakukan oleh guru dan siswa tentunya masih belum maksimal, dikarenakan guru dan siswa yang memanfaatkan masih belum melakukan kegiatan mengakses informasi di area sekolah saja. Kurangnya jumlah database koleksi digital, jaringan internet belum maksimal, kurangnya motivasi yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk memanfaatkan perpustakaan digital. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala di atas, kendala yang tadi tentunya adalah pelatihan IT atau informasi teknologi, penambahan koleksi, penambahan jaringan, dan penambahan unit komputer. Yang kedua, di sini saya menemukan jurnal dari penelitian dari Heriadi pada tahun 2014 melakukan penelitian dengan tema kualitas pelayanan perpustakaan digital di SMA Negeri 2 Banda Aceh. Di sini menggunakan pendekatan penelitian yaitu kualitatif sama saja dengan tujuan mendeskripsikan kualitas pelayanan perpustakaan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan digital di SMA Negeri 2 Banda Aceh belum dikelola sesuai dengan kriteria kualitas layanan dikarenakan adanya keterbatasan akan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang IT. Akses layanan perpustakaan digital juga masih belum dapat dipergunakan oleh pengguna dengan maksimal karena layanan yang ada masih bersifat lokal
dan disarankan agar memperhatikan sumber daya manusia sebagai pengelola sehingga dapat menjamin kualitas pelayanan pada perpustakaan digital sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Hani Fatunisa sangat membantu dalam penelitian sebagai gambaran perpustakaan digital. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Heriadi mengenai kualitas pelayanan perpustakaan digital menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan digital masih belum bisa dikelola sesuai dengan kualitas layanan. Hal ini menjadi tantangan bagi peneliti untuk lebih mengkaji bagaimana sih pengelolaan perpustakaan digital yang ada, apakah sudah dikelola dengan baik atau bahkan belum bisa dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh Heriadi berkaitan dan sebagai acuan pada penelitian ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep atau teori relevan yang akan digunakan dalam analisis. Yang pertama adalah pengelolaan perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan merupakan suatu rangkaian aktivitas termasuk perencanaan dan pengembalian keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi. Selanjutnya ada faktor penghambat, yaitu ada dua, hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yaitu dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di perpustakaan digital. Hambatan eksternal yaitu keterbatasan konten digital yang tersedia dan kemudian gangguan virus yang tiba-tiba menyerang sistem. Upaya mengatasi hambatan yang dilakukan di eksternal dan eksternal yaitu yang di internal membuat tim perpustakaan digital untuk mengelola konten, yang pada eksternal dengan cara membackup data sesering mungkin dan menyeleksi dan menghapus data yang telah terkontaminasi virus agar tidak merambat ke konten yang lain. Selanjutnya ada karakteristik perpustakaan digital. Yang pertama, perpustakaan digital harus memiliki koleksi dalam format digital. Yang kedua, harus bisa diakses lewat jaringan internet. Yang ketiga, perpustakaan digital terdiri dari data dan metadata. Yang keempat, koleksi perpustakaan digital harus diseleksi dan diolah sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Yang kelima, perpustakaan digital harus didekati dengan berbagai perpustakaan lainnya dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang informasi. Yang keenam, perpustakaan digital harus memastikan bahwa koleksi digital dapat diakses sepanjang waktu. Bab selanjutnya yaitu metode penelitian dan rencana pembahasan. Yang pertama, metode dan teknik penggalian data. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Lexi J. Moleong, penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pengumpulan data yang dinyatakan oleh Sugiono menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah. Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi secara langsung, dan dokumentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembahasan. Rencana pembahasan bertujuan untuk menunjukkan rangkaian pembahasan secara tersusun dan terperinci, sehingga akan terlihat jelas proposal yang akan diajukan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Bab ini berupa dua bagian, yaitu kajian penelitian terdahulu yang relevan, yang berupa hasil penelitian yang nantinya akan diketahui persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh setiap penelitian. Yang kedua adalah konsep atau teori yang relevan yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu konsep yang digunakan dalam proses pengelolaan perpustakaan digital, faktor penghambat, dan upaya mengatasi hambatan. Yang pada bab 3, metode penelitian yang berisi memuat secara rinci metode penelitian yang akan digunakan si penulis, yang berisi metode penelitian, jenis metode penelitian, metode atau teknik pengumpulan data, dan rencana pembahasan. Yang terakhir yaitu bab 4, pustaka acuan. Pada bab terakhir ini berisi daftar bacaan yang disarankan oleh peneliti untuk dibaca dan tidak diacu dalam tulisan laporan, tesis, dan sekedar untuk memperluas wawasan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Salsabila Hamidah, dan rekan saya, Wahyuni Fiskiatul Jannah.